sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menguji tes ANOVA melalui SPSS. Nah, sebelum kita mengujinya, kita harus tahu apa itu ANOVA. ANOVA adalah analisis varian yang merupakan cara untuk menguji perbedaan rataan 3 atau lebih sampel data yang diperoleh dari sumber yang sama maupun berbeda. Misalnya, perbedaan kemampuan kerja dari lulusan SD, SMP, dan SMA, dan pembedaan prestasi siswa belajar kelas A, B, dan kelas C. Dan jika kita ingin menguji ANOVA, kita harus menguji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Nah, berikut cara pengerjaannya. Di sini saya akan mengerjakan project bagaimana menggunakan SPSS dengan materi saya itu uji komparatif ANOVA, di mana soal dari materi saya itu adalah yang pertama, bagaimana kita dapat mengetahui suatu data prestasi belajar siswa A, B, dan C berdistribusi normal. Dan yang kedua, apakah data prestasi belajar kelas A, B, dan C homogen? Yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas A, B, dan C. Di sini saya sudah mendownload SPSS-nya. Nah, yang pertama adalah kita akan mengisi variabel view-nya, yaitu yang pertama adalah prestasi. Ini harus huruf besar ya semuanya, prestasi. Dan yang selanjutnya adalah kelompok. Nah, di sini desimalnya kita buat 0 ya. Selanjutnya kita ke kolom value. Terus di sini kita isi 1, dan ini model A, dan kita add. Selanjutnya kita ketik 2 dan kita buat model B, dan yang ketiga disebut model C ya teman-teman. Kenapa di sini ada 3 model? Karena dalam data ini data kelompok yang digunakan adalah 3 kelas yang diteliti. Dan setelah itu kita okekan dan akan tersimpan. Selanjutnya kita ke data view, dimana kita di sini mengisi nilai-nilai yang ada pada soal. Misalnya kelas A dari 60, dan dia masuk ke kelompok apa? Kelompok A. Berarti kita tulis di kelompok itu angka 1. Seterusnya sampai 3 kelas tersebut selesai. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, apakah data prestasi belajar kelas A, B, dan C homogen, dan apakah terdapat perbedaan signifikan antara prestasi belajar kelas A, B, dan C. Nah, di sini jika kita ingin mengetahui data tersebut homogen apa tidak, nah kita dapat melihatnya melalui ANOVA. Nah, ketik analyze, terus kita ketik mana tadi? Comparative means, lalu kita ketik one-way ANOVA. Nah, dimana prestasi kita masukkan pada kolom 1, dependent links, dan faktor kita masukkan di kelompok. Oke. Lalu setelah itu kita ketik post hoc dan kita ketik
dan Turki. Dan kita continue. Setelah itu kita ketik option, terus kita ketik deskriptif dan homogeneity of validance test, karena kita ingin melihat data tersebut homogen atau tidak. Setelah itu kita continue dan kita ketik OK. Nah, akan muncul test homogeneity. Nah, dari penjelasan di atas, maka kita akan melihat di kolom test of homogeneity of variance. Nah, di sini kita lihat di kolom paling bawah yaitu signifikan. Nah, berarti dari hasil analisis sampel ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan output tes homogeneity of variance test dapat diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0,920, lebih kecil dari 0,05. Jadi data tersebut adalah homogen. Selanjutnya adalah di kolom ANOVA. Nah, di kolom ANOVA ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan adalah 0,08. Berdasarkan output ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05. Jadi HO ditolak dan HI diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, selanjutnya ada di kolom post hoc test di multiple comparison. Nah, di sini kolom ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara cara belajar kelas A, B, dan C. Nah, kelas tanda seperti ini kita lihat di kolom J. Nah, di sini ada tanda bintang di atas, teman-teman. Jadi tanda ini menunjukkan digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan melihat tanda ini, berdasarkan output di atas terdapat perbedaan yang secara signifikan pada model A dan B, model B dan A, model B dan C, dan model B dan C. Nah, selanjutnya pada kolom homogeneous subset ini dapat kita lihat bahwa sebelumnya kita harus tahu apa kegunaan homogeneous subset. Output homogeneous subset digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan melihat kolom subset for alpha. Mana di sini kolom subset for alpha adalah angka 1 dan angka 2. Nah, berdasarkan output di atas dapat diketahui model C dan A memiliki perbedaan prestasi yang signifikan. Dan berdasarkan interpretasi hasil dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar menggunakan model A, B, dan C dari semua kesimpulan di atas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.